Hai teman-teman, apa kabar? Saya percaya Anda pasti dalam satu kondisi yang baik, sehat, dan yang terpenting bahagia. Yes, yang bahagia setuju dengan saya, senyum. Ya, karena hanya orang yang bahagia dari dalam dia bisa senyum keluar. Gimana perasaannya? Seneng pasti ya. Oke, nah sekarang saya akan mengundang narasumber kita hari ini, sepasang suami istri yang saya udah mengenal kurang lebih 15 tahun yang lalu, di mana kisah hidup mereka dan perjalanan hidup mereka sangat menginspirasi. Naik turun turun naik ya, hingga mereka yang hari ini dalam satu kondisi yang sangat baik. Oke, sudah penasaran ya? Apalagi dengan judulnya 911 ya, 911 Rise by Faith. Saya ucapkan terima kasih untuk semua supportnya untuk Aisyo. Untuk ini kami memberikan satu komitmen untuk setiap video-video yang tampil akan disertai oleh subtitle, sehingga Anda bisa menikmati semua video-video ini sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Terima kasih. Oke, yang penasaran kita undang langsung narasumber kita, Ludwig dan Iin. Bisa nggak kamu ceritakan ke kita semua ya, apa arti dari judul 911 Rise by Faith? Silakan. Itu yang nyari adalah Ludwig. Tapi kalau sebelumnya saya sharing ya semuanya ini, saya ingin berterima kasih kepada orang yang membawa saya ke komunitas yang luar biasa ini, FFG. Orang yang melahirkan saya di FFG. Pak Onggi, Yanata, dimanapun Anda berada, dan seluruh upline saya, Pak Aek, dan Ibu Ailing, thank you so much. Semua ini ada karena kalian. Oke, sekarang biar Ludwig sendiri yang cerita gimana kejadiannya kok bisa keluar judul 911 Raised by Faith. Kok aku terlintas waktu itu kaitannya dengan banyak sekali orang bilang tentang orang boleh jatuh berapa kali pun yang penting bisa bangkit satu kali lebih banyak. Terus aku mikir gini, tuh, aku dulu yang ngalami itu, jatuh berapa kali pun bangkit. Tapi ternyata kalau bangkit satu kali lebih banyak, itu ternyata tidak membuat seseorang itu bangkit secara utuh. Yang terjadi adalah akan kembali jatuh, kembali jatuh, kembali jatuh. Dalam perjalanan hidupku, akhirnya aku menemukan bahwa orang mau jatuh berapa kali pun silahkan, tapi harus bangkit 2 kali lebih banyak. Pertama, bangkit karena kekuatan kita, karena kekuatan aku mau bangkit dari kejatuhan ini. Tapi yang paling penting adalah yang kedua, aku harus bangkit dengan keyakinan, dengan imanku. Itu yang membuat melatari kenapa aku akhirnya memilih judul acara ini 911, 911. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam kehidupanku, aku melewati 2 fase. Dalam fase pertama adalah aku bangkit berdasarkan kekuatanku sendiri, dan yang kedua adalah aku bangkit karena kekuatan dan karena keyakinan imanku bahwa aku bisa bangkit. Seperti itu, Ling. Jatuh berkali-kali, Lutfi menyampaikan silakan. Yang terpenting adalah bangkit lebih banyak dari kejatuhan itu sendiri. Nah, di sini bahwa satu masa Lutfi sampaikan bahwa jatuh pertama, bangkit yang pertama dan kemudian bangkit yang kedua yang berbeda. Oke, apa yang melatar belakangi Lut bahwa kamu bisa menyampaikan ada perbedaan jatuh yang pertama, bangkit yang pertama dan bangkit yang kedua ini berbeda? Kejadian dalam hidupku ada 2 fase dalam kehidupanku. Kehidupan di mana aku masa kecil, masa sampai SMP itu, kenapa aku akhirnya waktu belum ketemu yang tadi Iin bilang komunitas yang sangat luar biasa yang namanya Freedom Planet Global. Kenapa dalam kehidupanku tuh aku menjadi orang yang keras, kasar, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah. Kenapa? Karena waktu kecil aku masih ingat ya, karena ingatan masa kecil, kejadian masa kecil itu adalah sesuatu yang paling sulit, paling menantang untuk dihapuskan. Nah, waktu kecil itu aku masih ingat TK, SD sampai SD, sampai aku takut untuk berangkat sekolah. Setiap hari berangkat sekolah itu sebuah tantangan bagi aku. Karena rasa takut karena
kebetulan ya, bukan kebetulan ya, puji Tuhan sebenarnya ya. Aku waktu kecil dikasih muka cukup cukup menantang sekali kalau dilihat banyak orang tuh banyak sekali bilang kayak perempuan. Kenapa? Karena rambutku tebal, kayak perempuan itu ya, berombak, terus bibirku merah sekali. Jadi di sekolah itu aku selalu sering kali dibully sama teman-temanku, dipukuli. Kenapa? Karena kamu kayak cewek, kamu banci seperti itu. Jadi waktu masa kecil itu betul-betul masa yang untuk aku liwati untuk berangkat sekolah. Bahkan aku mengalami beberapa kali pelecehan seksual yang cukup cukup membekas sampai akhirnya aku tidak bisa mempercayai orang lain. Dan ditambah lagi dari keluarga, bukan salah papa, mungkin papa juga bingung ya lihat aku ya. Waktu itu papa bilang, kamu tuh anak paling aneh di keluargaku. Nah, itu pikiran tuh masuk terus dalam kata-kata itu masuk terus dalam pikiranku. Jadi waktu waktu tumbuh menjadi remaja, waktu itu aku ingat papa mama ngajak kita sekeluarga pindah ke Surabaya SMP kelas kelas 3 itu aku mulai menunjukkan sifat berontak, jadi orang yang brutal. Karena waktu masih di Jawa Tengah, waktu dulunya aku tinggal di Jawa Tengah, aku sudah mulai belajar gimana merokok, ya. Waktu kelas 6 SD sudah mulai merokok. Terus waktu itu karena aku sering dipukuli, aku cari cara gimana caranya aku bisa membalas. Akhirnya aku mulai belajar bela diri hanya untuk bisa membalas orang. Jadi dalam pikiranku tuh negatif terus. Jadi waktu pindah ke Surabaya, aku itu menjadi orang yang sangat kasar sekali, menjadi orang yang sangat sangat gampang marah, gampang tersinggung. Dan pada bersama dengan itu, mungkin Tuhan ingin menahan diriku dari gejolak kemarahan itu, diketemukan dengan orang yang sangat luar biasa, perempuan cilik tapi cantik sekali. Saya masih ingat rambutnya itu zaman dulu tuh kayak bawa speaker itu di keluntung-keluntung gitu ya. Saya masih ingat. Saya jujur, saya jatuh cinta pertama kali waktu saya masuk SMP, hari pertama saya jatuh. Tapi ternyata tantangan belum selesai. Saya ingin melupakan pelecehan seksual yang terjadi, saya ingin melupakan pembulian yang terjadi setiap hari waktu saya masih tinggal di Jawa Tengah. Saya pindah ke Surabaya jadi orang yang suka berkelahi, suka marah, suka tersinggung. Ditemukan sama Iin, mungkin maksud Tuhan untuk menahan, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa saya cuma cinta sama Iin dan kebetulan kok orang tuanya Iin tidak suka. Jadi saya semakin terluka lagi. Kenapa tidak sukanya? Karena kamu bukan Chinese, karena kamu modelnya kayak orang liar katanya gitu ya. Karena rambut saya gondrong, pakai anting-anting waktu itu ya, gondrong ngerokok juga. Jadi waktu itu saya merasa bahwa hidup saya kok rasanya tidak dipercaya, disakiti, tidak dipercaya, tidak disakiti. Jadi terus masuk dalam kehidupan saya. Itu fase pertama kehidupan saya sampai saya mulai SMA. Saya masih ingat Tuhan itu luar biasa sekali dalam hidup saya. Saya kok kebetulan dikasih otak ya, jenius sekali. Jadi setiap guru ngomong apa, saya tidak ngerti. Guru ngajar apa, saya tetap tidak ngerti. Jadi akhirnya saya bolos saja. Setiap hari bolos. Jadi akhirnya saya ingat, saya dinaikkan kelas itu, saya ingat kata-kata, daripada kamu buat rusuh di sekolah, lebih baik kamu naik kelas loh. Biar cepat lulus, katanya gitu. Jadi waktu itu sampai saya kuliah 2 kali juga enggak lulus ya, enggak selesai. Kenapa? Karena saya hidupnya cuma menantang sekali untuk menangkap pelajaran. Jadi akhirnya saya memutuskan waktu kuliah juga enggak bisa ya. Saya mulai kerja, fase pertama itu saya terus mulai merasakan bahwa oh iya ya, kalau mau berhasil berarti saya harus punya kekuatan untuk dengan diri saya sendiri. Jadi saya mulai kerja, saya mulai merintis pekerjaan dari mulai kerja bersama teman, terus akhirnya sempat menjadi karyawan beberapa tahun ya, sempat berusaha buka usaha sendiri. Kenapa? Karena tujuan dalam saya melakukan segala sesuatu itu tujuannya cuma satu, ingin membuktikan, dan itu yang keliru. Setelah di dalam perjalanan waktu saya paham bahwa kalau kita hidup, kalau saya hidup, bukan kita ya, kalau aku hidup hanya tujuannya untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan kita, itu adalah langkah yang paling keliru. Itu yang saya temukan di fase kedua kehidupan saya. Di fase pertama kehidupan saya cuma bekerja untuk membuktikan kepada papa mama saya bahwa saya bisa lebih dari saudara saya. Saya bekerja keras dengan segala macam cara, bahkan saya masih ingat ya,
untuk bisa mendapatkan uang puluhan juta waktu itu ya, tahun 90-an itu ya. Saya ibaratnya bisa jual diri saya, jual badan saya hanya untuk bisa dapat uang. Jadi saya masih ingat sekali, apapun pekerjaan saya ambil. Seperti itu. Kenapa? Karena saya nggak punya otak, tapi saya punya nyali, saya punya tangan untuk kerja. Jadi saya lakukan segala sesuatu untuk membuktikan kepada papa mama saya, terutama jujur waktu itu saya ingin membuktikan kepada papa mama Iin bahwa walaupun saya bukan Chinese, karena saya waktu itu ditolak karena saya di awal ditolak itu karena saya bukan Chinese dan saya kelihatan berandalan ya. Saya ingin membuktikan bahwa walaupun bukan Chinese saya juga bisa berhasil. Dan itu langkah pertama yang paling keliru dalam kehidupan saya. Bersyukur sekali akhirnya bisa menikah dengan Iin, tapi ternyata menikah dengan orang yang super jenius lagi, menantang lagi ternyata. Wah, saya pikir ini kok perjalanan hidup saya kok seperti gini terus. Kenapa? Setelah sekarang saya paham, salahmu sendiri, Lut. Kenapa waktu itu kamu tidak pakai aku, maksudnya Tuhan. Kamu pakai kekuatanmu. Jadi segala sesuatu orang di sekitarmu akan melukai kamu. Kenapa? Karena kamu ingin membuktikan sesuatu. Jadi waktu menikah sama Iin, Iinnya tidak salah. Tapi caraku mencintai Iin salah. Kenapa caraku mencintai Iin salah? Aku pengen buktiin kembali ke Iin. Iin pinter, aku tidak spiro all katanya ya. Tapi lihat ya Iin ya, aku bisa kasih uang banyak ke kamu. Jadi aku kerja, Iin tidak minta, pokoknya tak kasih terus. Awal-awal memang pekerjaan gampang, tapi lama-lama aku pengen, akhirnya impianku dari awal itu pengen kalau menikah aku harus bisa punya rumah sendiri, rumah hasil dari tanganku sendiri. Dan waktu awal menikah memang puji Tuhan ya, orang tua kami membelikan rumah di Wisma Mukti waktu itu. Tapi waktu itu kan rumah dari orang tua, saya tidak mau, saya harus bisa beli. Saya masih ingat saya awal beli tanah itu tahun 97 kalau tidak 96, habis menikah, terus saya mulai membangun ya. Itu awal dari kejatuhan saya. Iin tidak minta, tapi saya ingin memberikan yang terbaik. Saya masih ingat ya tahun 97, 98 untuk stop kontak lampu, Iin nunjuk sesuatu. Ini loh stop kontak lampu ini bagus. Tahun 97, 98 enggak tahu ya termasuk mahal apa enggak. Satu stop kontak lampu itu harganya 400.000. Iin milih itu, ya Iin beres beli. Jadi waktu itu bukan Iin yang meminta, tapi saya tidak mau cerita bahwa enggak gampang loh Iin waktu itu cari uang, apalagi dengan kerja sendiri. Tapi setiap Iin minta apa, saya kasih. Jadi Iin enggak tahu kondisi saya sesungguhnya. Dan pada saat itu, badan itu juga enggak mungkin bisa kerja 24 jam. Saat itulah saya jatuh di narkoba. Saya masih ingat tahun 97-an saya, itu saya awal saya aku melihat aku harus bisa kerja 24 jam untuk bisa dapat uang semakin banyak. Karena aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Jadi akhirnya ditawari orang, mulailah nyoba. Dari awalnya cuma satu biji menjadi sehari bisa 10 sampai 20 biji. Dari sabu-sabu dari cuma satu plastik sekali dalam sehari bisa menjadi 2 sampai 3 plastik. Ya seperti itu. Jadi akhirnya saya jatuh ke narkoba sangat luar biasa sampai akhirnya tidak sadar bahwa hasil yang saya dari pekerjaan sama apa yang saya keluarkan berbeda. Lebih banyak keluarnya bukan untuk menghasilkan uang untuk keluarga, tapi untuk pakai narkoba. Jadi saya masih ingat pada tahun 99, 2000, waktu saya ditemukan pertama kali pakai narkoba dan kami jatuh betul-betul ya, usaha saya berhenti, saya sempat nggak bisa kerja lagi, saya pribadi punya utang sekitar 1 miliar waktu itu. Selalu menarik ya mendengar kisah pada saat masa kecil. Di sini saya menangkap satu cerita Lut bahwa kamu ada maksud baik ya, ingin membuktikan sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Tapi di sisi yang lain bahwa karena kamu ingin membuktikan bahwa ini Ludwig gitu ya, bisa dan mampu, sehingga kamu menghalalkan segala macam cara. Seperti itu ya Lut ya? Ya betul Ling. Jadi seperti tadi aku ngomong ya, mencintai itu tidak salah.
Tapi cara mencintai itu kadang-kadang yang tidak tepat atau salah. Dan itu yang aku lakukan fase pertama kehidupanku. Jadi waktu itu akhirnya aku jatuh di narkoba, keluarga berantakan, ya punya utang segitu banyaknya, sampai Iin harus keluar dari pekerjaan kantor karena harus merawat aku. Karena kalau aku tidak dirawat, nanti Iin mungkin bisa cerita ya, katanya aku bisa mati. Ya seperti itu. Ya pasti Iin kan tidak mau aku mati. Waktu itu aku masih ganteng pol ya. Aku cuma fokus bagaimana caranya untuk bisa melunasi utangku. Jadi luar biasa sekali kami melewati proses itu ya. Saya masih ingat sampai tahun 2005, 2006 aku masih suka mukuli Iin karena jatuh lagi ke narkoba. Karena aku belum punya lingkungan yang tepat untuk menyembuhkan aku. Jadi aku jatuh, anak-anak juga pernah kena pukul ya, rumah tangga belum damai sampai pada tahun 2006, 2007 ya. Kami ketemu dengan seseorang yang sangat luar biasa, beliau namanya Ongki Hanata. Beliau inilah yang mengajak kami datang ke bootcamp. Betul ya, seseorang kalau mau berubah itu bukan karena dia punya kekuatan sendiri, minta-minta sama Tuhan pun kalau kita pakai kekuatan kita sendiri kita nggak. Tapi seseorang bisa berubah menjadi orang yang lebih baik itu kalau punya lingkungan yang lebih baik. Dan yang sangat luar biasa adalah tahun 2006-2007 melalui tangan seorang yang sangat luar biasa tadi, Ongki Hanata, saya dicemplungkan ya, istilahnya saya ditarik terus sama Iin untuk masuk di lingkungan ini. Walaupun risikonya sangat luar biasa waktu itu. Saya masih ingat untuk datang ke pertemuan ini kadang-kadang Iin saya usir, saya pukul karena saya belum pulih total ya tahun 2006-2007. Tapi saya akhirnya terus diajak. Akhirnya saya temukan ya bahwa sekeras-kerasnya hati seseorang, sekeras-kerasnya kepalanya seseorang, mata mau ditutup ya, nggak mau tahu lingkungannya, tapi telinga nggak bisa ditutup. Telinga pasti mendengar terus dan itu yang membuat saya dapat hal positif terus akhirnya saya mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa. Tapi enggak seperti orang membalik tangannya. Saya kenal FFG 2007 tapi dengan perjuangan yang luar biasa, saya betul-betul bersyukur sekali punya istri yang sangat luar biasa, punya lingkungan yang sangat luar biasa. 5 tahun terakhir ini saya semakin paham, ya ini angka 911 yang kedua itu saya temukan. Satu yang kedua bahwa saya tidak akan bisa mengalami kehidupan berubah kalau saya tidak menggunakan satu yang kedua ini, iman saya. Kekuatan saya pun tidak cukup, kekuatan lingkungan, kekuatan diri saya sendiri pun tidak cukup. Tapi kekuatan iman dibarengi dengan lingkungan yang pas, itu membuat kehidupan saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Akhirnya aku tahu, ini orang yang paling tepat, ini loh, sebelahku, orang paling tepat dalam hidupku, tapi orang ini juga yang mengajarkan, Lut, kamu tidak bisa pakai kekuatanmu, imanmu harus kamu pakai. 5 tahun terakhir ini aku baru tahu kekuatan iman itu. FFG, Ongki, Ailing, komunitas ini dampingi terus. Tapi kelihatannya aku ketawa-ketawa, tapi aku sebenarnya terus ngelawan kalian terus. Tapi 5 tahun ini, nggak tahu Tuhan dengan caranya yang luar biasa, buka terus. Akhirnya aku paham, aku ngerti. Dimanapun untuk berubah, aku harus punya lingkungan yang menjaga aku. Lingkungannya terus ngasih yang positif. Aku tidak tahu di luarannya, tapi orang yang pernah pakai narkoba, orang pernah minum minuman keras, orang yang pernah mengalami pelecehan seksual, mengalami bully yang sangat luar biasa di masa kecil, itu butuh komunitas yang sangat luar biasa ya. Bukan cuma aku toh ya, tapi banyak. Kenapa? Karena komunitas yang positif itu akan melindungi kehidupan seseorang. Di dalam komunitas yang sehat, di situ Tuhan pasti jaga. Saya setuju banget untuk ini. Dan untuk ini saya menyampaikan satu respect dan kagum saya, Lut. Kebetulan saya juga punya satu bless ya, bisa menyaksikan langsung proses perubahan hidupmu yang kamu sampaikan tadi sejak tahun 2006, 2007 di mana Iin menyemplungkan kamu ke dalam satu komunitas ini melalui seorang bapak yang luar biasa, Bapak Ongki Hanata. Dan
pengaruh dari satu lingkungan yang positif walaupun menutup semua ya, mata, hati, oke, kuping, oke. Tapi ada satu yang nggak bisa ditutup adalah sesuatu yang baik kok terus masuk, terus masuk, terus masuk walaupun mungkin secara tubuh ini menolak untuk mendengar, tapi itu sebenarnya berdampak. Jadi kalau kita mendengar sharingku barusan ini Lut, 2006, 2007 dan 5 tahun terakhir ini, artinya kalau 2006 ke sekarang kita bicara tahun 2020 sudah kurang lebih 14 tahun yang lalu ya. Berarti artinya kurang lebih ada 9 tahun masa di mana kamu terus diisi, terus diisi, terus diisi, terus diisi, dan di 5 tahun terakhir ini mendapatkan satu makna, tahu bahwa Tuhan bekerja dalam proses itu, bahwa Ludwig, kamu nggak bisa lagi bangkit dengan kekuatanmu, tapi satu yang kedua, kamu bangkit dengan cara yang benar adalah bangkit dengan kekuatan iman. Nah, dalam hal ini tentu peran seorang istri besar sekali, karena Iin secara khusus ya membawa dan bahkan memaksa untuk kamu masuk dalam lingkungan yang positif ini, dan melalui satu program yang waktu itu Pak Augie kenalkan pada kalian semua adalah bootcamp. Dan kebetulan saya juga alumni yang sama Lut ya, sudah lulusan dari bootcamp. Dan untuk siapapun mungkin yang mencari tahu apa saja yang dalam proses itu dipelajari dan didapatkan, bisa juga dapatkan dari bukunya, itu Value Your Life, Life Changing Bootcamp. Oke, nah di sini saya ingin bertanya pada Iin ya, khususnya sebagai seorang istri yang mendampingi seorang Ludwig. Saya yakin pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Oke, nah tentu In, kamu bagaimana cara menemani si ganteng ini ya, tentunya pilihan hidupmu ya, yang kalau kita lihat ini perpaduan wajah dari Ari Wibowo dengan Bruce Willis. Oke, silakan In. Ya, saya pribadi nggak menyangka ya Bu Ailing ya bahwa saya bisa mengalami satu proses yang panjang dan menantang seperti ini gitu. Jadi awalnya juga ya namanya orang nikah pinginnya baik-baik aja gitu. Dan seperti tadi Ludwig bilang, komunikasi kami itu memang terputus di awal. Itu yang salah pertama. Jadi dalam membangun rumah tangga itu gara-gara karir, semuanya sibuk meniti karir, kami putus komunikasi gitu. Nah, jadi saya kaget waktu ada kejadian bahwa dia kena narkoba, itu di luar nalar saya, di luar pemikiran saya sama sekali gitu. Jadi shock berat gitu ya. Nah, di tengah shock yang berat itu, saya jadi keras. Saya jadi mencurigai Ludwig, apapun itu pokoknya saya selalu selidik ya, selidik gitu. Jadi maksudnya nggak mau percaya sama suami gitu. Nah, kondisi itu tidak makin memulihkan tapi justru makin memperparah gitu. Karena sayanya curiga terus, paranoid ya. Ludwignya juga merasa nggak bebas gitu sebagai laki-laki, gitu jadi merasa terkungkung. Saya serba ngatur semuanya kayak gitu. Jadi akhirnya hidup kami semakin nggak jelas kemana gitu ya. Nah, yang luar biasa, saya ketemu komunitas FFG ini juga dalam rencana Tuhan, saya yakin. Jadi sebelumnya saya nggak bersama dengan FFG. Saya begitu yakin dengan komunitas awal yang saya jumpai, tapi tiba-tiba karena satu dan lain hal, itu harus mendadak sekali berpindah ke Pak Onggi, di mana Pak Onggi ini saya awalnya nggak kenal sama sekali gitu. Tapi kemudian dalam satu meeting ya, waktu itu ada meeting kurang lebih 55 orang yang ikut, itu saya dalam posisi saya udah hilang hilang jati diri gitu ya. Saya nggak tahu hidup ini mau kemana. Kemudian saya merasa sebagai orang yang penuh dengan kesalahan kayak gitu ya, serba salah kayak gitu. Jadi saya waktu itu nggak punya impian sama sekali gitu. Nah di situ saya dipeluk oleh banyak orang, 55 orang itu, dan Pak Onggi sendiri mengatakan bahwa saya masih bisa meraih impian-impian saya itu. Dan saya diajak ikut bootcamp. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan untuk ikut bootcamp bersama dengan Ludwig. Nah, di bootcamp itu saya maksudnya adalah supaya Ludwig ini sadar, supaya Ludwig kemudian bertobat dan mau putus dari rokok, narkoba, dan minum-minuman keras itu, gitu ya.
Tetapi yang terjadi sejak dari hari pertama itu saya udah kena. Jadi 3 hari itu saya merasa itu proses justru untuk diri saya. Di mana saya orang yang kolerik, melankolis gitu ya. Saya nggak bisa terima ketidaksempurnaan. Dan itu saya nggak bisa untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saya sendiri. Yang paling dahsyat adalah ketika seseorang tidak mampu memaafkan dirinya sendiri, dia juga tidak mampu memaafkan orang lain. Nah, itu proses saya terjadi 3 hari selama di bootcamp. Saya bercermin dan saya merasa bahwa Ludwig pakai narkoba dan lain sebagainya itu, memukul dan lain sebagainya itu bukan karena semata-mata salahnya dia, tapi adalah sebagian dari tanggung jawab saya juga, sebagian dari diri saya, karakter saya yang keras gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus berubah. Dan di situ saya belajar untuk menerima diri, belajar memaafkan. Nggak gampang loh buat seorang Iin. Dan saya akhirnya mampu menerima ini menjadi bagian dari perjalanan hidupku, dan aku bisa memaafkan diri saya dan mulai mencintai kembali diri saya. Saya punya satu kekuatan dari sejak bootcamp itu, saya pegang harapan. Saya dapat harapan baru, saya pegang harapan itu. Tiap pagi saya bangun jam 5, ya, saya untungnya ya Bu Ailing, pada saat masa-masa itu terjadi, saya nggak jauh dari Tuhan. Walaupun saya itu, mulut saya nggak bisa mengucap doa, terus terang. Tapi saya tiap jam 5, saya ke gereja, saya berlutut, saya cuma nangis, nggak sempat ngomong apa-apa. Dan pulang dari situ, saya lihat buku saya tulis impian satu persatu. Itu setiap hari saya lakukan. Saya bangun, saya tambah lagi 5 impian, tambah lagi 10 impian. Terus saya tulis, terus saya tulis. Bahkan sampai dengan hari ini. Itu saya lakukan itu terus. Jadi setiap kali saya jatuh, saya cuma ingat impian saya. Itu aja yang menguatkan saya. Dan benar loh omongan Pak Onggi. Tiba-tiba saya ingat banget ya, pada waktu mengerjakan bisnis kami di awal, itu karena saya cuma lihat impian, saya nggak mau lihat semua utang saya nggak mau lihat bagaimana Ludwig, ya, saya jalani, tapi kemudian saya fokus lagi dengan impian, saya kasih makan Ludwig, saya rawat dia, tapi kemudian saya jalani lagi bisnis ini. Saya tuh ketemu orang kayak orang gila, saya tuh demo bisa 10-20 orang setiap hari gitu. Jadi saya nggak ngelihat apa-apa, cuma impian aja yang ada di depan saya. Dan yang luar biasa, dalam waktu 8 bulanan lebih kayak gitu, Ludwig mulai hitung bonus kan, hitung bonus. Ternyata loh, ini uangnya udah lebih dari sama dengan yang Ludwig keluar habiskan untuk melunasi utang. Itu kan Ludwig berjuang ya dengan berbagai macam cara untuk melunasi hutangnya, itu akhirnya kami jadi minus. Jadi gali lubang tutup lubang seperti itu gitu. Nah, itu akhirnya yang minusnya itu kami bisa tertutup dari bisnis ini yang kami lakukan bersama dengan FFG. Itu saya sampai ya ampun, saya nggak nyangka ini semua bisa terjadi gitu. Seperti yang Pak Onggi bilang, segala sesuatu ada waktunya. Nanti saat yang paling kamu impikan itu tiba-tiba sudah di depan mata. Itu benar loh terjadi gitu. Nah, itu yang kalau dari segi saya 911 itu, satu yang kedua itu yang saya rasakan bahwa saya mengajak Tuhan. Bangkitnya itu nggak sendirian. Dan memang prosesnya itu panjang. Saya nggak tiba-tiba langsung berubah, itu enggak. Kayak gitu. Saya mengalami berbagai macam proses. Semua impian dan harapan kami di dalam doa pada Tuhan, itu satu persatu terjadi impiannya. Bahkan saya juga nggak nyangka bisa beli rumah ini. Rumah yang begitu bagus, begitu indah menurut kami, walaupun bukan rumah yang paling bagus ya. Tapi rumah ini dibangun atas dasar faith. By faith. Oke, yang ingin kami ketahui sama-sama gini. Kalian berdua ini memiliki cerita yang sama, bangkit yang kedua kali yang berbeda. Kalau Ludwig versinya istilahnya adalah dengan iman.
kamu menyampaikan dengan menyertakan Tuhan di dalamnya. Makanya judulnya 911, yaitu bangkit yang kedua kali. Satu yang kedua ini berbeda. Lah, tapi kita tahu juga bahwa setiap keluarga, baik itu pribadi, pasti pernah mengalami kejatuhan dengan versinya masing-masing. Dan semua juga tahu bahwa bangkit itu jauh lebih baik pada kita menyertakan Tuhan di dalamnya. Tapi dalam hal ini yang kami ingin ketahui bersama-sama adalah kamu mengalami satu proses ya dalam keluarga ini, kejatuhan. Satu, Ludwig jatuh dalam narkoba. Kemudian anak kedua kalian bersamaan lahir didiagnosa autis. Ketiga, kalian punya hutang. Dan keempat, lebih ekstrim lagi adalah kalian berdua kehilangan karir atau pekerjaan, sehingga tidak ada pemasukan lagi sama sekali. Ini benar-benar ekstrim sekali kejadian kalian ini. Dan saya sangat yakin pasti tidak ada orang yang mau membayangkan situasi seperti ini. Nah, di sini bagaimana proses dalam bentuk praktikal nyatanya kalian menjalani satu kehidupan dengan bangkit yang kedua ini, itu dengan menyertakan Tuhan, tapi dengan kondisi kenyataan fakta seperti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, yang saya dengar dari kalian berdua. Oke, bagaimana kalian lewatin ini dan bagaimana kamu menyikapi proses ini? Untuk menjalani semua itu secara manusia itu nggak berani ngelihat gitu ya. Jadi yang ada adalah saya waktu itu benar-benar bingung harus kemana dan minta tolong sama siapa. Jadi kami benar-benar nggak ada teman waktu itu, karena saya juga nggak banyak cerita tentang Ludwig kena narkoba, sehingga juga tidak ada teman yang bisa membantu kami. Nah, memang sesekali pas Ludwig sadar itu, masa-masa itu sangat membantu banget ketika kami beralih fokus ke Sheila. Jadi fokus yang pertama itu Ludwig anak narkoba, belum terselesaikan, ada fokus yang kedua yang anak kami terkena diagnosa autis itu. Jadi akhirnya saya lebih berfokus ke yang anak ini gitu. Jadi saya kemana-kemana mencari bantuan untuk Sheila gitu. Dan banyak hal ya yang saya lakukan. Semuanya ditulis di buku kami ini. Ya saya akhirnya sempat bikin buku juga untuk menjadi satu inspirasi dan pembelajaran bagi banyak keluarga yang mungkin mengalami punya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Bagaimana cara untuk menghandle-nya. Jadi di masa-masa itu yang di awal-awal saya juga nggak siap, benar-benar nggak siap, benar-benar kaget gitu. Di awal-awal kami sempat menolak ya, apa benar seperti itu gitu. Tapi suara hati seorang ibu itu kan nggak bisa dibunuh ya. Jadi di dalam hati itu saya merasa bahwa anak ini ada sesuatu gitu. Nah saat itulah akhirnya kami pergi menemui dokter yang ahli, dan memang benar dinyatakan autis. Saya bersyukur, puji Tuhan punya satu anak yang pertama yang Nadia, itu yang selalu menguatkan saya. Jadi di masa-masa saya jatuh, di masa-masa saya ketakutan, khawatir, itu selalu dia hadir. Ya, dari kecil dia hadir selalu. Dia selalu bilang, "Mama, gak usah nangis, Ma, Tuhan Yesus pasti tolong." Jadi kata-katanya tuh sudah seperti orang dewasa. Saya yakin itu suara Tuhan lewat anak saya. Gitu. Jadi akhirnya kami berjuang untuk bagaimana bisa supaya Sheila ini bisa terterapi dengan cepat. Sambil itu biaya terapinya nggak murah ya, 1 bulan 4 jutaan. Itu saya cuma punya bisnis ini karena saya udah keluar dari kantor saya yang lama untuk merawat Ludwig kan gitu. Nah saya kan nggak tahu kalau bakal ada tantangan yang kedua gitu. Jadi dengan adanya tantangan yang kedua itu, saya cuma punya bisnis ini, bisnis bersama dengan FFG. Ya satu-satunya jalan adalah saya melihat bisnis ini solusi gitu. Jadi saya percaya bahwa lewat bisnis ini kami akan berhasil. Ya udah saya jalanin aja gitu. Kamu punya masalah, kamu tahu gitu, tapi kamu mengubah masalah ini menjadi sebuah tantangan dan fokus pada solusi. Nah, sehingga pada saat fokus pada solusi ini menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang kalian hadapi. Oke,
Nah, untuk semua pemirsa atau penonton yang saat ini sedang menyaksikan, kalau Anda ingin menemukan benang merah dalam bentuk kejadian kecil-kecil, tantangan-tantangan yang dilewati oleh Iin bersama keluarganya, seperti yang tadi sudah Iin utarakan bahwa sudah dituangkan dalam bukunya itu Keajaiban Tuh Bernama Ruth. Di sini Anda akan ketemu sambungan-sambungan dari semua cerita tantangan-tantangan tersebut, sehingga bagaimana seorang Iin bisa melewati dengan fokus pada solusi demi solusi dan solusi. Oke, nah sekarang saya ingin tahu dari Ludwig, apa yang kamu ingat pada masa itu dan apa yang kamu lakukan? Kalau ingat sebagian besar mungkin bisa lupa, tapi juga ada yang aku ingat ya. Cuma aku mau tambahin tadi penjelasan apa yang ingin sharingkan tadi tentang masa sampai sekarang ya, berkaitan sama Aileen tadi tanya ya. Masa itu memang adalah masa di mana kita mungkin menemukan jalan keluar. Ya, ini ya kita nemukan jalan keluar untuk mulai melunasi utang, untuk makan, untuk beli segala sesuatu, nyekolahin anak. Tapi kembali lagi di situ yang saya bilang kenapa baru 5 tahun terakhir ini saya tahu tentang artinya iman. Saya menemukan bahwa di masa itu kita berdua mendapatkan sesuatu yang sepertinya wow, ini kesempatan, ini peluang bagus ya. Orang bilang di ini bisnis jaringan yang bagus. Tapi ternyata belum tentu itu adalah satu tempat yang tepat. Kembali lagi aku noleh ke masa laluku lagi. Ya, di peluang ini kita dapat uang, tapi kita tidak dapat lagi lingkungan yang bagus. Yang terjadi adalah uang kita dapat, tapi kita masih terus bertengkar. Keinginanku aku pakai narkoba lagi, keinginanku untuk minum alkohol lagi mesti tetap muncul. Kenapa? Karena lingkungannya itu cuma mengajarkan bagaimana mengangkat semangat dan cari uang, tapi bukan bagaimana memulihkan apa yang ada di dalam diri kita. Sampai akhirnya betul-betul yang tadi Aileen bilang ya, masa-masa itu apakah kita terangkat kehidupannya? Ya, secara finansial, tapi bukan secara mental, secara iman. Sampai pada akhirnya kita ketemu yang namanya FFG itu, barulah di situ mulai proses kehidupan sesungguhnya seorang Ludwig. Memang betul-betul luar biasa. Sampai 7 sampai 10 tahun aku mengenal FFG dan aku menentang terus sampai akhirnya Tuhan bicara luar biasa terus melalui FFG. Akhirnya aku tahu ini lingkungan yang akan menjaga aku supaya aku tidak jatuh lagi. Ya, satu lagi. Jadi pada waktu kami sebelum ketemu dengan lingkungan yang tepat di FFG, itu kan kami sudah punya komunitas ya. Kami punya lingkungan. Di situ uangnya memang dapat gitu. Tapi kemudian jatuh lagi loh. Jadi dalam arti, karena mungkin kami nggak damai ya. Jadi dalam hati itu selalu ada perasaan was-was, khawatir, terus kayak gitu ya. Jadi kan attract gitu. Jadi akhirnya uang kami itu kembali ke posisi nol loh. Walaupun kami sudah sempat dinaikkan gitu ya, itu kembali lagi ke posisi nol. Jadi pada saat memulai lagi bersama dengan FFG, itu posisinya dalam posisi minus lagi gitu. Jadi dalam arti kami itu di FFG bukan hanya ketemu mental doang, enggak gitu. Tapi bersamaan peningkatan finansial dan peningkatan mental ini terjadi bersamaan. Dan yang paling menguatkan kami berdua, yang membawa kami sampai sejauh ini, dan adanya rasa damai itu kan nggak gampang kan diperoleh gitu. Nah, itu adalah memang betul-betul lingkungan yang tepat FFG ini. Oke, berarti kalian mengalami kejatuhan keuangan 2 kali, ya. Yang pertama di mana lingkungan yang bisnis yang kalian tekuni tersebut itu pada saat kalian jatuh juga membantu untuk bangkit, tapi jatuh lagi. Terus kemudian dengan lingkungan yang kedua kalian jatuh dan bangkit lagi. Nah, menurut kalian ada perbedaan dari lingkungan pertama dan lingkungan kedua ini? Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya lebih di arah mindset dan hati. Mindset dan hati saya tenang. Dulu gitu ya, saya jalaninya itu hanya untuk kepentinganku, untuk melunasi utang kayak gitu. Nah, tapi yang setelah dari bootcamp itu saya lebih memikirkan kepentingan orang gitu loh. Saya lupakan masalah saya tuh nggak nganggap istilahnya ya, pokoknya saya terus maju aja demi kepentingannya orang lain kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya nggak terasa akhirnya jalannya itu mengalir begitu derasnya.
tapi kami nggak secapek yang dulu gitu. Lut, kamu kan mengalami kejatuhan yang kamu sampaikan yang pertama dan kedua ini dengan bangkit yang berbeda ya. Nah, dalam kesempatan ini adakah yang mau kamu bagikan kepada semua orang yang saat ini sedang menyaksikan? Yang aku ingin sampaikan adalah bahwa segala sesuatu itu cuma simple sekali. Dibutuhkan sebuah kekuatan itu untuk mengakui kelebihan yang kita. Nggak gampang loh orang tuh mau, aku sebenarnya punya kelebihan ini. Seringkali orang itu merendahkan dirinya sendiri. Butuh kekuatan untuk mengakui bahwa kita itu punya kelebihan. Tapi lebih besar lagi kita butuh kekuatan dan keberanian untuk mengakui kelemahan kita. Dan itu yang seringkali membuat, bukan sering, itu yang membuat dulu aku jatuh. Aku tidak mau mengakui kelemahanku, tapi aku merasa bahwa aku kuat dengan diriku sendiri. Itu sih, Ling. Oke, sama ya. Kamu juga melewati satu proses jatuh bangun dan kemudian bangkit dengan kedua yang berbeda ini, tentunya kamu punya pengalaman tersendiri. Oke, lewat kesempatan ini sama juga ada nggak yang ingin kamu bagikan kepada semua yang menyaksikan acara ini? Ya, saya sederhana aja. Ketika kamu mencintai seseorang, jangan hanya melihat kelebihannya, tapi juga terima kekurangannya gitu. Jadi dalam hal ini saya sebagai seorang istri, saya sadar ya bahwa saya diberikan satu berkat yang luar biasa oleh Tuhan, yaitu suami saya tercinta. Jadi saya hanya mau memberikan satu perasaan bahwa saya happy sebagai istri, baik Ludwig dalam kondisi seperti apapun saya bisa terima gitu. Dan demikian juga dalam kehidupan ini gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap bersyukur, mensyukuri apapun itu situasinya, kondisinya. Karena saya percaya dalam kehidupan seseorang itu adalah sebuah circle, sebuah lingkaran. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya mendapatkan tantangan, ada saatnya kita mendapatkan kelimpahan. Jadi yang namanya saya sebagai manusia, tugasnya hanya berjuang melewati lingkaran itu. Dan dalam setiap lingkaran itu, baik posisi saya di atas ataupun di bawah, hanya ada satu kata, yaitu bersyukur. Ludwig, dengan proses kalian ya yang kita semua udah dengar tadi bahwa itu pasti nggak mudah dan cukup keras gitu ya. Nah, bagaimana pertumbuhan dari anak-anak kalian, khususnya Nadia dan Sila? Kami berdua tidak sempat menjadi orang tua yang sepenuhnya buat anak-anak kami dari kecil gitu. Jadi anak kami sibuk untuk bagaimana membayar hutang dan lain sebagainya seperti itu. Anak-anak sementara dijaga dengan pembantu dan juga tidak mendapatkan secara penuh perhatian kami gitu. Dan itu yang kami berterima kasih bahwa aduh Tuhan itu nggak ngelepasin loh sampai ke anak-anak itu tetap dijaga, dilindungi gitu. Sampai dengan hari ini anak kami sudah usia 23 dan 24 tahun. Kami itu sampai gini, kok bisa ya anak-anak bisa mempunyai satu karakter dan sikap yang begitu dewasa, begitu matang gitu. Nah, saya rasa bahwa mereka melewati perjalanan papa mamanya dalam kondisi yang berantakan ini, mereka jadi anak yang bisa menerima bahwa ini adalah bagian dari keluarga mereka, bagian dari perjalanan hidup mereka. Mereka nggak protes seperti itu. Mereka tetap fokus pada sekolahnya, nggak pernah sedikit pun mengecewakan. Even termasuk Sheila yang autis, hanya di awal-awal mengecewakan, tapi setelah itu dia berusaha mengejar dan nilainya ya, maksudnya ya seperti itu. Dan bahkan yang saya sangat syukuri melihat pertumbuhan anak-anak ini sangat amazing gitu ya, menjadi anak-anak yang mandiri, nggak pernah sedikit pun menyusahkan orang tua. Bahkan mereka jauh lebih mengerti kondisi kita. Nanti saya ada sedih sedikit gitu ya, mereka tiba-tiba datang ke kamar dan itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa gitu ya, jadi datang ke kamar memeluk saya. Wow, indah sekali ya. Pada saat sebuah keluarga terjadi satu keharmoni, ya itu so beautiful. Oke, nah
Kalau kita lihat dari sini bahwa satu keluarga yang bahagia itu tidak hanya peran dari satu orang saja, apakah itu suami atau istri sendiri atau anak sendiri, tidak ya. Tapi di sini bagaimana dimulai dari suami istri ya yang saling membangun satu sinergi harmoni yang baik ya, bertumbuh menjadi lebih baik, tentu karena menyertakan Tuhan dalam proses pertumbuhannya. Di situ akhirnya terjadi satu harmoni pada anak-anak juga dampaknya, sehingga terbentuk satu keluarga yang bahagia dan menyenangkan. Oke, nah sekarang tiba pada momen yang sangat indah. Oke, Iin, Ludwig, oke, surprise buat kalian, surprise buat saya juga. Oke, mari kita saksikan surprise yang satu ini. Kita sebagai anak-anak Nadia sama Sila bangga banget punya papa sama mama. Prosesnya dari awal sampai hari ini udah sukses. Dengan campur tangan Tuhan, kita semua bisa jadi satu keluarga yang bahagia. Iya sih, kalau memang ngelihat benar-benar dari awal pada saat dulu kita kecil ya, ngelihat kerasa banget sih memang perbedaannya antara dulu pada saat aku sama Sila masih kecil sampai sekarang itu kehidupan kita memang sudah banyak berubah banget, dan itu semua tentunya ya karena papa mama sudah berjuang dengan luar biasa. Aku sama Sila ngeliat itu juga setiap hari dari kecil sampai besar. Perjuangan mereka itu benar-benar luar biasa. Itulah yang membuat aku sama Sila bisa jadi seperti sekarang. Maksudnya kita hidup sangat-sangat berkecukupan, kita hidup sangat happy, kita ya banyak ya, kita jadi punya banyak, kita juga jadi have fun banget dengan hidup ini. Itu semua pastinya tentu karena perjuangan papa mama yang tidak habisnya, karena papa mama sayang banget sama kita, nggak pernah berhenti bekerja keras hanya untuk membahagiakan aku sama Sila. Jadi selamat ya papa mama. Ya tentunya semua itu nggak lewat dari proses, karena sebuah kehidupan itu adalah proses. Jadi dalam jatuh bangunnya kita sebagai keluarga dan sekarang kita sudah dipulihkan, semua itu juga berkat Pak Onggi Yanata, berkat Bu Ailing, berkat keluarga FFG. Jadi semuanya kita sebagai keluarga dan kita pun sebagai anak-anak juga berterima kasih selain ke papa mama juga ke grup Freedom Fellowship Global yang sudah membawa pengaruh positif kepada keluarga kita. Iya betul, sama sih, aku juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Onggi dan semua teman-teman papa mama, orang-orang dekatnya yang ada di sekitar papa mama yang sudah sangat support mereka, yang sudah membawa banyak pengaruh positif, gak cuma untuk papa mama tapi tentunya berdampak juga ke aku sama Sila sebagai satu keluarga. Sangat-sangat mengucapkan terima kasih untuk itu. Lingkungan yang sekarang dimiliki papa mama sekarang adalah lingkungan yang sangat-sangat positif dan sangat bagus. Jadi ya kita mengucapkan terima kasih, itu aja sih. Kita bangga banget sama papa and we love you. Sarangi. Makasih papa mama. Makasih mama. Aduh Laili, kalau kamu. Terus telepon Sila. Seperti itu. Thank you anak-anak, thank you Nadia Sila. Iya. Ya, adakah yang mau saya sampaikan? Ada dua hal terakhir yang mau aku sampaikan. Pertama, jangan lihat aku yang sekarang ya, sebetulnya ketawa-ketawa, happy. Semua ini sebenarnya terjadi karena apa yang aku alami dalam kehidupanku, dan aku sekarang mulai bisa merasa bersyukur, makanya aku sekarang bisa banyak ketawa. Tapi yang lebih penting ada satu hal yang harus aku sampaikan, dan ini adalah satu pelajaran yang paling penting yang pernah aku terima dari lingkungan ini, yang membuat aku selalu akan bisa belajar untuk terus rendah hati, berterima kasih kepada setiap orang yang mengangkat kehidupanku. Jadi kalau aku boleh akhiri acara hari ini, aku mau kayak Oscar. Kalau Oscar maju, bawa kertas menyebutkan terima kasih kepada siapa. Jadi izinkan siang hari ini aku menyampaikan terima kasihku kepada yang pertama pasti Tuhan, yang kedua papa mamaku, Irin beserta keluarganya, yang ketiga terima kasihku kepada papa mamanya Iin yang sudah mendampingi aku, yang berikutnya terima kasih kepada siapa tadi? FFG. Terima kasihku yang sangat luar biasa kepada Pak Onggi, Ailing, yang sudah Pak Ae yang sudah lebih dari 10 tahun bergejolak ya. Mungkin kalau ada panci mungkin mau dilemparkan ke Ludwig,
orang ini kerasmen ya, bisa diajak. Terus terima kasih yang tidak bisa aku lupakan adalah selama 10 tahun ini kepada teman-teman yang sangat luar biasa mendampingi aku dari Surabaya, ada Baby, ada Pak Kohar, Vince, ada Vincent juga yang dampingi aku, ada Sandra Sugeng dari Jakarta, ada MG, Ari, Janti, dan banyak lagi yang namanya tidak bisa aku sebut. Terus dari Balikpapan, kota yang paling luar biasa bawa kenangan bagi aku, karena di situ, di kota itu aku banyak sekali marah, tapi juga banyak sekali mereka melihat aku marah, melihat aku banting segala sesuatu. Aku berterima kasih sekali pada Mary, Hardi, Ilham, Meli, dan banyak lagi nama-nama yang tidak bisa disebut. Kenapa? Karena kalian semua melihat aku di sisi yang jatuh, tapi kalian juga mendampingi aku untuk terus naik ke atas. Dan itu sangat berarti bagi aku. Oleh sebab itu aku selalu ngomong, terima kasih, nggak akan pernah berhenti buat kalian semua. Tapi aku paling terakhir, terima kasihku kepada bahwa lingkungan ini adalah lingkungan yang paling baik yang pernah aku lihat dalam kehidupanku. Teman yang sejati adalah teman yang tidak hanya memuji-muji kamu, tapi juga teman yang bisa menerima kekuranganmu. Dan saya siap untuk minta maaf apapun yang sudah saya perbuat di masa lalu, yang pernah menyakiti siapapun dari kalian. Please forgive me. Dan I'm ready to grow with you all, to learn with you all as one family. Together we are one. Okay, thank you. Wow, terima kasih Ludwig dan Iin untuk sharing kalian yang sangat menginspirasi. Saya sangat yakin siapapun yang menonton dari sharing Ludwig dan Iin ini, kalian pasti mendapat banyak sekali pesan-pesan yang baik melalui kisah nyata ini. Oke, nah sekarang berapa kali jatuh nggak masalah. Yang penting adalah bangkit lebih banyak dari jatuhnya, dan bangkit dengan kualitas seperti apa. Ini yang menjadi pesan tersendiri pada hari ini. Bangkit dengan kekuatan iman menyertakan Tuhan di dalamnya, berakhir dengan happy ending atau bahagia. Oke? So, buat semuanya, hidup ada pilihan. Oke? Anda punya pilihan di tangan Anda. So, selamat menentukan pilihan untuk semua orang-orang yang berbahagia. Salam dari saya, sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Like, share, dan komen di bawah. Untuk siapa guest speaker berikutnya yang akan diundang di iShow.